Baiklah semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian salah satu orang paling gila, ekstrim, dan woke, Abby Chatfield. Ini dia, Clementine Ford. Lihat ini, lihat si tolol ini. Mereka selalu terlihat sama, bukan? Mereka tidak pernah mengecewakan. Baiklah, jadi izinkan saya memperkenalkan Abby Chatfield yang merayakan kematian Charlie Kirk. Kami akan memutar sebuah video untuk kalian. Dengarkan ini. Sekali lagi, apa yang sudah saya katakan tentang kematian Charlie Kirk sampai mereka berkata seperti itu? Saya hanya mengatakan apa yang dia katakan saat dia masih hidup. Sepenuhnya memutarbalikkan pandangannya. Semuanya, seperti yang selalu mereka lakukan. Itu bukan berarti saya berbohong tentang dia. Seperti saya membuat seluruh video tentang bagaimana kaum kiri sinting ini memutarbalikkan pandangannya. Saya tidak tahu banyak tentang Charlie Kirk sampai dia meninggal. Jadi saya kembali dan menonton video aslinya. Misalnya, orang-orang kiri ini mengatakan bahwa dia seorang rasis. Dia membenci orang kulit hitam. Ketika dia memanggil Michelle Obama dengan sebutan yang sangat bodoh. really stupid, but Tapi kemudian di video yang sama, sebenarnya dia juga membicarakan perempuan kulit putih yang punya pendapat sama seperti Michelle Obama sebagai orang yang bodoh juga. Saya rasa dia bahkan tidak menggunakan kata retarded. Jadi, bukankah itu luar biasa? Sekarang ketika kamu mengatakan sesuatu, ketika kamu menunjukkan kekurangan dalam logika orang kulit putih, maka kamu tidak dianggap rasis. Kamu hanya menunjukkan kekurangan dalam logika. Tapi begitu kamu mengatakan sesuatu tentang, begitu kamu menunjukkan kekurangan dalam logika orang kulit hitam, tiba-tiba saja kamu dianggap rasis. Saya pikir orang-orang ini rasis karena mereka memiliki apa yang dikemukakan oleh Ayan Hirsi Ali. Mereka punya. Tidak. Tidak. Saya pikir justru orang-orang inilah yang rasis karena mereka punya prasangka yang lahir dari ekspektasi rendah. Mereka berpikir bahwa apapun yang dikatakan oleh orang non-kulit putih, kamu harus menerimanya begitu saja. Karena kalau kamu mengatakan sesuatu, kalau kamu menuntut mereka dengan standar yang sama seperti kamu menuntut orang kulit putih, maka kamu dianggap rasis. Kenapa? Itu adalah prasangka yang lahir dari ekspektasi rendah. Dalam kenyataannya, saya menghormati setiap ras. Saya memandang orang lebih dari sekedar warna kulitnya. Saya menilai orang dari siapa mereka, apa yang mereka katakan. Jika kamu orang kulit putih, kulit hitam, atau kulit coklat, lalu kamu mengatakan hal bodoh, saya akan bilang itu bodoh. Apa salahnya dengan itu? Tapi bagaimanapun, beginilah yang dilakukan orang-orang ini. Begini cara mereka menuduh Charlie Kirk. Saya sudah menganalisis secara penuh video itu, di mana dia mengkritik Michelle Obama, bukan karena dia berkulit hitam, tapi karena dia menyerang poin logis apapun yang dia buat. Jadi beginilah yang mereka lakukan. Mereka selalu memutarbalikkan pandangan orang lain, lalu membesar-besarkannya. Dan kemudian, dia pun merasa puas. Saya mencoba mencari video aslinya. Dia berpuas diri atas kematian Charlie Kirk. Jadi saya akan memutar videonya tanpa gangguan. Jika saya mengulangi apa yang dia katakan saat masih hidup membuatmu begitu marah, itu berarti dia adalah orang yang buruk, bukan saya. Saya hanya mengungkapkannya. Saya sudah bilang bahwa dia jahat karena memang dia jahat. Saya pikir dia adalah orang yang jahat. Itu pendapat saya. Pendapat saya. Saya sebenarnya belum mengatakan apa-apa tentang ini. Dan inilah yang saya terima. Ini benar-benar gila. Saya takut pulang ke rumah. Omong kosong. Kalau dia benar-benar takut, dia pasti berhenti melakukan itu. Tapi dia, apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah benar-benar diam. Dia membuat kontroversi. Dia ngomong hal-hal bodoh. Lalu dia bilang, aku takut ya Tuhan. Lalu dia benar-benar lagi histeris total. Ada banyak sekali. Sebenarnya aku akan memutar beberapa video itu untukmu. Orang-orang ini benar-benar sakit jiwa parah. Mereka benar-benar sangat bodoh. Cukup lucu kalau itu datang darinya. Mereka benar-benar orang yang sangat jahat. Dan mereka ingin melampiaskannya padaku. Sekarang mereka mengancam nyawaku. Sekarang itu mengancam nyawamu sayang. Tapi mereka pikir mereka semua orang Kristen. Tidak. Mereka tidak semua orang Kristen. Banyak ateis juga membencimu. Sekali lagi, ini bukan tentang Kristen atau Islam atau apapun. Kalau kamu melihat sesuatu yang bodoh, kamu harus bilang itu bodoh. Jadi komentar dia tentang Charlie Kirk. Tapi yang lebih parah dari itu, lihatlah ini. Lihatlah video ini di mana dia benar-benar memohon kepada komunitas badut kiri Amerika yang woke untuk pergi dan membunuh Presiden Trump. Orang-orang Amerika, kapan kalian akan melakukannya? Kenapa itu belum dilakukan? Kamu, setiap hari selalu ada kejadian lain kan? Sangat buruk untuk negaramu. Sangat buruk kan?
Kenapa kita tidak mengalihkan energi ini ke hal lain? Tahu. Lihat itu teman-teman, kalian lihat itu, betapa bodohnya, betapa jahatnya orang-orang ini. Dan dia malah menyebut Charlie Kirk jahat. Charlie Kirk telah berbicara menentang kekerasan politik berkali-kali. Dan orang-orang ini hidup dari kekerasan politik. Semua incel ini bilang, apa-apaan sih? Jadi mereka benar-benar melakukannya. Kamu tahu apa yang sebenarnya bisa membuat orang lebih menghormatimu dan membuat orang menginginkanmu. Kalau kamu melakukannya, kamu akan mendapat banyak surat dari penggemar. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bayangkan kalau aku yang mengatakannya. Kau tahu, dia itu sangat pro-imigran ya. Jadi Melbourne sekarang sudah hancur. Orang-orang dari Sudan dan Somalia, mereka hanya menusuk orang di mana-mana. Bayangkan, hey, Somali, apa yang akan kamu lakukan? Bayangkan aku mengatakan itu. Aku tidak mengatakan itu. Aku tidak mengharapkan bahaya menimpa siapapun, apalagi hanya karena pendapat politik mereka. Tapi mereka mengatakan hal-hal seperti itu secara terbuka dan berani tanpa konsekuensi apapun sampai sekarang. Lakukan saja. Iya, kalian semua juga melakukannya setiap hari. Aku benar-benar tidak ngerti. Maksudnya apa? Jadi ingat, Marco Rubio bilang kalau kamu adalah pemegang visa. Dan kami tahu kalau kamu merayakan kematian Charlie Kirk atau menyerukan atau mendukung kekerasan politik di Amerika, maka kami akan mendeportasi kamu. Jadi, lihatlah ini. Ini pacarnya yang gila. Halo, para cantik. Sayangnya aku tidak bisa datang ke pertunjukan malam ini di Babies Alright di New York City. Aku sudah seharian ditahan di perbatasan Kanada dan ditolak masuk kembali ke AS Serikat meskipun sudah memiliki dokumen visa yang sesuai. Aku sendiri masih berusaha mencari kejelasan tentang situasinya. Jujur saja, aku sangat kecewa. Aku tahu banyak dari kalian yang sudah membeli tiket dan berencana datang malam ini. Dan aku benci mengecewakan orang lain. Dan sejujurnya, aku benar-benar ingin berpesta bersama kalian semua. Terima kasih atas semua dukungan dan kesabaran kalian sementara aku mencoba menyelesaikan masalah ini. Jika kalian ingin mendapatkan kabar terbaru tentang pertunjukan selanjutnya dan kapan aku akan kembali, silakan daftar melalui tautan di bioku. Aku sayang kalian dan akan memberi kabar jika aku bisa. Ngomong-ngomong, setelah itu dia dideportasi. Dia dikirim kembali ke Australia. Dan sebelum kamu bilang, dia tidak seharusnya dihukum karena perbuatan pacarnya. Tidak. Dia sama gilanya dengan dia. Dan dia tidak pernah secara terbuka menjauhkan diri dari pandangan politiknya. Bahkan, dia sebenarnya mendukung pandangannya. Lihat saja dia. Lihat dia di sini. Jadi pada tanggal 26 Januari tahun ini, banyak patriot yang turun menentang imigrasi massal di Australia. Tentu saja, seperti patriot manapun, baik Anda seorang imigran atau bukan, Anda pasti akan khawatir jika negara Anda dibanjiri oleh para migran dari negara dunia ketiga yang tidak memiliki kesamaan dengan cara hidup Anda, yang mengancam cara hidup Anda. Setiap orang yang waras pasti akan khawatir tentang hal itu. Jadi banyak orang Australia yang turun ke jalan pada tanggal 26 Januari awal tahun ini. Lihat dia. Dan Anda tahu apa? Saya muak dan lelah dengan orang-orang ini yang berbicara atas nama saya. Saya tidak ingin kalian berbicara atas nama saya. Oke, saya punya suara. Saya ingin Australia tetap menjadi Australia. Saya tidak ingin Australia menjadi India atau Pakistan atau Irak atau Suriah. Oke, saya ingin Australia tetap menjadi Australia. Tapi lihat orang gila ini. Seorang pria dewasa yang akan berbicara kepada Anda. Jadi yang akan saya katakan adalah, jika Anda akan keluar sana mencoba untuk memprotes demi mempertahankan negara ini, pertama-tama pikirkan dulu gagasan itu. Kamu bodoh, dasar brengsek kecil. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah ada di bumi ini. Kamu sendiri adalah seorang imigran pertama-tama. Ini bukan. Betapa bodohnya argumen ini. Kamu sendiri adalah seorang imigran, jadi kamu harus membuka negaramu untuk miliaran, ratusan juta, miliaran imigran. Logika macam apa itu? Imigrasi itu seperti keran air. Kamu hanya membukanya ketika kamu membutuhkannya. Kamu tidak membiarkan keranmu terbuka ketika kamu sudah selesai menggunakan airnya. Betapa bodohnya itu. Dan tidak semua imigran itu sama. Imigran dari negara barat berbeda dengan imigran dari Afrika. Siapa yang mengajari orang-orang ini? Buku apa yang mereka baca? Saya ingin tahu kenapa mereka setolol itu.
Itu sangat jelas. Maksud saya, tidak perlu jadi genius untuk tahu itu. Tapi kamu sangat jauh dari pemahaman itu. Bodoh, betapa bodohnya. Ini pengingat untukmu. Lihat ini. Bayangkan kamu sedang memprotes para imigran. Pokoknya kamu paham maksudnya. Dia juga brengsek, jadi dia dideportasi. Dan tebak apa? Mereka sudah main-main. Ya, mereka sudah main-main. Sekarang mereka masuk ke tahap menerima akibatnya. Lihat dia sekarang. Dia benar-benar menangis dan sekarang meminta maaf atas kata-katanya. Harus belajar dari ini. Maaf sayang, sudah terlambat. Kerja bagus Marco Rubio. Jangan beri mereka alasan kenapa mereka dideportasi. Cukup tangkap mereka, tahan selama sekitar 24-48 jam. Cukup, kamu tahu. Cukup buat mereka menderita sedikit lalu bilang, maaf, nyah. Kami tidak perlu memberi kalian alasan apapun. Kami tidak wajib mengizinkan kalian masuk. Kami bisa menghentikan siapa saja yang kami mau. Keluar. Jadi dengarkan dia sekarang. Sejak menunggah video itu setahun yang lalu, aku sudah banyak berkembang. Aku sudah banyak berusaha untuk benar-benar memahami dampak dari kata-kataku dan juga memahami bahawa aku harus benar-benar berfikir sebelum berbicara. Aku tidak tahu berapa usianya. 30-35 tahun, dia baru merasakan akibatnya sekarang. Kamu tahu, Abby Chatfield, ada begitu banyak hal yang ingin aku katakan. Sungguh. Dan aku tahu beberapa di antaranya mungkin masuk ke wilayah yang tidak pantas. Jadi aku tidak mengatakannya karena aku mengerti satu hal. Apapun yang kamu katakan akan tetap ada di luar sana selamanya. Di dunia seperti apa dia berpikir bahwa tidak apa-apa menginspirasi orang gila di Amerika yang punya senjata untuk pergi dan membunuh Donald Trump. Di dunia seperti apa? Siapapun bisa berpikir seperti itu. Ini normal. Pemahaman saya adalah kamu tidak bisa. Kita punya kebebasan berbicara di barat, tapi kamu tidak bisa membenarkan kekerasan, karena begitu kamu mulai membenarkan kekerasan, kamu tahu, sekarang kamu bisa mendapat masalah dengan hukum. Tapi para idiot ini semakin berani, karena kaum kiri tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak memberi pelajaran kepada mereka. Politisi kiri kita tidak menangkap mereka. Dan akibatnya, mereka jadi semakin berani. Mereka terus melampaui batas. Lalu mereka lihat tidak ada yang terjadi. Biar aku lakukan lagi. Biar aku melangkah sedikit lebih jauh. Dan itulah yang terus mereka lakukan. Ini luar biasa. Dengarkan baik-baik. Kamu tahu, aku benar-benar merasa sudah banyak berkembang sejak video itu sampai aku berpikir, ya Tuhan, kenapa aku sampai ngomong seperti itu? Aku bahkan tidak minta maaf. Bahkan kalau kamu tidak setuju secara politik. Kamu minta maaf ke siapa? Donald Trump? Bukan berarti dia butuh itu. Aku benar-benar ingin minta maaf karena ini. Tidak pantas untuk bercanda tentang itu. Maksudku, itu tidak pantas. Siapa yang menyangka? Itu tidak pantas. Siapa yang bilang begitu? Maaf, aku baru sadar setelah visa pacarku dibatalkan, saat itulah aku tiba-tiba sadar kalau aku harus minta maaf. Ya Tuhan. Aku bercanda tentang topik-topik itu. Dan aku benar-benar belajar banyak dalam setahun terakhir. Singkatnya, diam. Benar, berpikir sebelum aku berbicara. Tapi aku benar-benar sudah berusaha selama setahun terakhir ini. Bahkan sebelumnya juga. Kenapa kami baru mendengarnya belakangan ini setelah visa pacarmu dibatalkan? Aku sebenarnya nggak terlalu mengikuti dia. Tapi baru beberapa hari yang lalu, dia sempat panik karena dicoret oleh salah satu acara radio. Dan dia bilang, ya ampun, aku di-cancel karena pendapat politikku. Benar-benar menangis, berlinang air mata. Bro, menurutku mereka memang hidup dari hal seperti ini. Mereka hidup dari kebencian. Kayaknya itu namanya kebencian. Untuk tidak menyerang orang secara langsung. Untuk tidak membuat video saat emosiku tidak stabil. Karena pada saat itu, aku sedang mengalami masa yang sangat sulit dengan media, AEC, dan Invest. Benar-benar. Kurang dari seminggu yang lalu, dia mengeluh tentang hal yang sama. Dia bilang, media tidak memperlakukan aku dengan adil. Seperti, apa-apaan ini? Sepertinya kamu masih mengalami hal yang sama. Proses hukum sedang berlangsung. Aku terus-menerus mendapat ancaman pembunuhan. Aku berada dalam keadaan panik yang terus-menerus. Jadi saat dia sedang panik, dia berkata, "Hei orang Amerika,
Kenapa kalian tidak melakukannya? Bodoh, Ini benar-benar kacau. Maksudku, ini benar-benar kacau. kamu habis. Dan aku benar-benar berusaha untuk tidak menyerang orang lain, bahkan saat sedang tidak setuju. Aku benar-benar minta maaf. Maaf kalau aku ngomong panjang lebar, tapi ya begitu. Nggak ada yang percaya itu, Abby Chatfield. Kamu benar-benar gila, Abby Chatfield. Jadi bukankah itu luar biasa? Aku bilang hari ini akan jadi video yang bikin senang. Apa aku bilang begitu? Atau mungkin aku coba berpikir untuk mengatakannya, tapi nggak aku ucapkan. Tapi intinya, ini memang video yang bikin senang. Main-main, rasakan akibatnya, gaya Abby Chatfield.